Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Eva Alfasani dari kelas pendidikan ekonomi B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Psikologi Pendidikan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Ibu Nadia Rista MPD. Ya, baik, langsung saja. Buku ini berjudul Psikologi Pendidikan dengan penulisnya yaitu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI. Beliau adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah sejak 1995. Nah, ini cover depan dan ini cover belakang. Nah, nomor ISBN-nya yaitu 978/769/680/1. Nah, penerbit dari buku ini yaitu PT Raja Grafindo Persada. Nah, ini adalah buku cetakan yang kedua pada tahun 2014. Jumlah halaman dari buku ini yaitu 224 dengan cover. Selanjutnya, halaman selanjutnya ini judul, kata pengantar, daftar isi. Nah, sampai ke bab 1 halaman pertama yaitu tentang psikologi sampai ke bab 14 di halaman 212. Nah, selanjutnya itu ada riwayat dan daftar pustaka. Yang pertama ada daftar pustaka dari buku ini, yaitu selanjutnya adalah riwayat penulis, dan yang terakhir adalah cover belakangnya. Baik, buku ini membahas mengenai psikologi pendidikan, termasuk elemen penting dalam aktivitas pendidikan. Uraian pembahasan dibagi menjadi 14 bab, dimulai dari pemaparan psikologi secara garis besar, kemudian masuk ke dalam pembahasan psikologi pendidikan. Dan ini terkait dengan definisi ruang lingkup, kegunaan pendekatan, dan metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Lalu selanjutnya pembahasan tentang belajar, teori-teori tentang belajar, motivasi belajar, hingga kepada pembahasan gaya strategi belajar dan evaluasi hasil belajar. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya membahas berbagai hal yang terkait dengan psikologi pendidikan dan menyangkut definisi ruang lingkup, metode, objek penelitian, kegunaan, dan lain-lain, tetapi ini memasukkan beberapa pembahasan terkait elemen-elemen atau aspek-aspek di dalam kegiatan pendidikan. Isi dari naskah ini telah mengakomodir kebutuhan bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan di zaman mata kuliah ini dan mempelajari tentang proses dan faktor-faktor psikologis yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Materinya juga meliputi konsep dasar psikologi pendidikan, gejala-gejala kejiwaan seperti motivasi dan lain sebagainya, dan perbedaan individu belajar dan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Nah, pemakaian bahasa di dalam buku psikologi pendidikan ini sudah secara keseluruhan memakai EYD atau ejaan yang disempurnakan secara baik dan benar. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa buku ini membahas ada 14 bab. Nah, ini ada tentang psikologi sampai di bab terakhir di bab 14 yaitu ada evaluasi hasil belajar. Nah, dari 14 bab ini saya menarik untuk membahas dari bab 2 yaitu psikologi pendidikan. Nah, kita langsung saja membuka pada halaman 21. Nah, ini dia. Di bab 2 ini yang berjudul psikologi pendidikan. Nah, di sini ada definisi dari psikologi pendidikan. Nah, di sini ada berbagai ahli. Contohnya itu ada menurut Whiterington, yaitu psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Lalu ada lagi
ahli-ahli yang mengatakan atau mendefinisikan psikologi pendidikan. Nah, tetapi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan yaitu cabang psikologi yang khususnya mempelajari tentang persoalan-persoalan psikologis yang terjadi dalam setting pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Di sini ada dua ahli yang menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu Smith dalam Surya Brata pada tahun 2002. Di sini beliau menggolongkan jadi 16 macam ruang lingkup psikologi pendidikan. Dan juga ada Barlow pada tahun 1985. Di sini dia mencetuskan ada 3 ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, yang akan kita bahas sedikit yaitu tentang ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Barlow pada tahun 1985. Yang pertama itu adalah context of teaching and learning. Nah, ini memaksudkan adalah situasi atau tempat yang berhubungan dengan mengajar dan belajar. Lalu yang kedua itu adalah process of teaching and learning. Nah, ini memaksudkan bahwa proses atau tahapan-tahapan dalam belajar dan mengajar. Nah, yang ketiga yaitu outcomes of teaching and learning. Nah, di sini memaksudkan hasil-hasil yang dicapai oleh proses mengajar dan belajar. Nah, selanjutnya yaitu mengapa perlu mempelajari psikologi pendidikan. Nah, ini di sini dijelaskan mengapa khususnya kita sebagai calon pendidik dan pendidik perlu mempelajari psikologi pendidikan. Secara garis besar yaitu usia pendidikan dengan usia manusia itu mungkin sama tuanya, dan pengetahuan tentang aspek psikologi yang terdapat dalam diri si pembelajar merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pendidik dan calon pendidik. Selain itu, sebagai upaya mempersiapkan diri guna memberikan perlakuan pendidikan dan pembelajaran secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategis atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Nah, yang ketiga memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik, memotivasi belajar peserta didik. Nah, selain itu menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi dengan peserta didik secara baik dan disenangi, dan menilai hasil belajar peserta didik. Nah, kita di sini juga akan membahas tentang pendekatan dan metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Nah, pertama-tama kita akan membahas metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Dibagi menjadi dua, yaitu metode longitudinal dan metode cross-seksional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode longitudinal? Metode ini penelitian yang dilakukan secara mengumpulkan data tentang subjek yang sama secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang. Nah, penelitian dari metode ini relatif lama karena dapat berlangsung hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Bahkan metode ini digunakan untuk mempelajari perkembangan manusia. Contohnya itu perkembangan kemampuan belajar manusia. Nah, hasil dari pengamatan dalam metode ini lalu dicatat hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan hasil pencatatannya itu akan dikumpulkan dan diolah, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, karena itu penelitian yang menggunakan metode ini membutuhkan waktu yang lama, kesabaran, dan ketekunan. Nah, selanjutnya itu metode cross-seksional. Nah, penelitian yang dilakukan menggunakan metode ini adalah mengumpulkan data pada satu titik waktu dari sampel yang terdiri dari satu atau lebih kelompok yang dibandingkan variabelnya. Jadi, metode ini adalah kebalikan dari metode longitudinal, yaitu metode ini dapat dilakukan secara singkat dengan mengumpulkan data yang banyak dan dengan waktu yang singkat. Contohnya itu adalah meneliti perbedaan gaya belajar mahasiswa jurusan ilmu-ilmu sosial dengan mahasiswa jurusan ilmu-ilmu eksak. Dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan cara mengumpulkan data dengan gaya belajar mereka dalam waktu yang bersamaan. Kemudian hasilnya dapat dibandingkan dan ditarik kesimpulan.
Nah, tadi sudah kita bahas metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian dalam psikologi pendidikan. Ada 5 penelitian. Nah, yang pertama yaitu penelitian historis. Seperti namanya, penelitian historis ini bertujuan mempelajari, memahami, dan menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, ini bertujuan untuk menyimpulkan tentang sebab-sebab, efek-efek, atau kecenderungan-kecenderungan peristiwa di masa lalu yang membantu kita untuk menjelaskan kejadian-kejadian saat ini atau mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, penelitian ini dilakukan tidak mengumpulkan data dengan melakukan tes ataupun mengamati perilaku. Akan tetapi ini menggunakan data yang sudah tersedia. Contohnya itu, jika penelitian ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi anak-anak di panti asuhan, ini cukup melakukan penelitian data dari literatur tentang penelitian-penelitian follow up mengenai prestasi anak-anak dalam tipe institusi tersebut. Nah, yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini penelitian yang bertujuan menguji dan melakukan segala sesuatu secara padanya dalam upaya memahami dan menjelaskannya. Nah, berbanding terbalik dengan penelitian historis, penelitian deskriptif ini adalah caranya untuk melakukan penelitian ini adalah mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi beberapa isu atau masalah. Dan ini dapat menggunakan cara-cara yaitu seperti survei, angket, wawancara, dan observasi yang dikembangkan. Dan juga penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian kualitatif. Nah, yang ketiga yaitu penelitian korelasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian korelasional ini? Adalah suatu pendekatan penelitian di mana peneliti berupaya untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, variabel-variabelnya itu ada karakteristik manusia seperti tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, intelijensi, dan sebagainya. Nah, tetapi jika ditemukan adanya hubungan antara dua variabel, ini tidak berarti bahwa satu variabel ini mempengaruhi variabel lainnya. Ini contohnya kita ambil dari intelijensi dan kreativitas. Nah, ini adanya hubungan yang signifikan antara intelijensi dan kreativitas. Tetapi ini tidak berarti bahwa intelijensi mempengaruhi kreativitas dari seseorang. Nah, tingginya korelasi hanya menunjukkan bahwa setiap orang yang berintelijensi tinggi juga memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, sebaliknya orang yang berintelijensi rendah memiliki kreativitas yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu penelitian komparatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian komparatif ini? Penelitian komparatif ini adalah suatu pendekatan penelitian di mana penelitinya bertujuan mencari hubungan langsung di antara variabel-variabel yang dibandingkan satu sama lain. Nah, dalam pendekatan ini, peneliti harus berupaya membandingkan kelompok-kelompok yang berbeda. Contohnya itu, kita ambil menguji efek status sosial ekonomi terhadap penyalahgunaan obat pada remaja. Nah, ini harus mengelompokkan atas dasar status sosial ekonominya. Nah, kebanyakan penelitian dalam bidang psikologi belajar ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah penelitian eksperimental. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimental? Yaitu penelitian secara aktif memanipulasi sebuah variabel independen untuk mengamati perubahan-perubahan pada variabel dependennya. Nah, dengan kata lain, penelitian ini sengaja mengenakan perlakuan atau treatment yang ingin diketahui akibat dari treatment tersebut. Nah, prinsip dalam eksperimen ini adalah mengetahui terhadap keadaan yang dikenainya. Selain perlakuan, dalam eksperimen juga diperlukan adanya kontrol yang dapat mengontrol apakah perubahan yang ada betul-betul sebagai akibat dari adanya perlakuan tersebut atau treatment tersebut. Nah, karena itu dalam eksperimen ini diperlukan adanya kelompok mengontrol atau kelompok kontrol untuk di samping adanya kelompok eksperimen tersebut. Nah,
itu yang telah kita bahas tentang psikologi pendidikan. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan bahwa kelebihan dari buku ini yaitu buku psikologi pendidikan ini sangat jelas untuk menjelaskan ke mahasiswa, dan saya sebagai mahasiswa pun dengan mudah memahami materi yang ada di dalam buku ini. Nah, selanjutnya itu kekurangan dari buku ini yaitu tidak adanya gambar di dalam buku ini. Nah, mungkin ini ada beberapa mahasiswa yang sulit untuk memahami jika tidak ada gambar gitu atau tulisan semua gitu. Mungkin sampai di situ saja bedah buku yang berjudul Psikologi Pendidikan karya dari Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.